Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku mau kasih sedikit ngobrol sedikit bahasan materi tentang program yang dijadikan ke sebuah token dalam analisis leksikal. Nah, bagi kalian yang belum tahu, mari simak video ini ya. Nah, oke, kita langsung bahas ke materi aja. Jadi dalam analisis leksikal itu kita kenal istilah yang namanya besaran pembangun bahasa atau leksis. Nah, ini juga disebut token. Apa sih token? Token itu level entitas paling rendah dalam diagram sintaks. Nah, biasanya besaran pembangun pembangun bahasa atau leksis itu dapat berupa identifier, keyword, literals, operator atau punctuation. Nah, biasanya kalau identifier itu isinya tentang kayak variabel. Variabel misalnya kayak angka 1, 2, 3. Nah, kalau ada lagi kayak sebuah huruf gitu juga A gitu. Nah, A, B, C itu juga termasuk ke dalam variabel. Terus function name bisa kayak fungsi-fungsi nama gitu juga bisa, dan lain-lain dan sebagainya. Lalu ada keyword itu biasanya mengandung kata kunci, ibaratnya bagian yang paling penting gitu dalam sebuah program. Itu biasanya ada while, if, dan function lainnya. Terus ada literals itu biasanya nilai konstanta, kayak pokoknya nilai itu tuh mengandung nilai tetap gitu, tapi nggak harus berupa nilai juga sih, kayak pokoknya mengandung nilai konstanta tetap lah, kayak 3,14 terus 7,3 kayak gitu. Ini juga nama aku misalkan sini nih, ini atau hello world dan lain sebagainya. Dan terus ada lagi operator ini biasanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama dengan juga bisa itu, dan lain sebagainya. Pokoknya berfungsi untuk sebagai operator matematika. Bisa juga nggak harus penjumlahan pengurangan, bisa juga kayak operator perbandingan kayak dan, itu juga termasuknya sih operator ya kalau menurut aku. Ada lagi punctuation. Kalau punctuation itu fungsinya sih buat pemisah atau pembatas. Nah, contohnya kayak titik koma, terus titik 2 dan lain sebagainya. Enter juga bisa, kayak spasi juga bisa termasuk dalam punctuation. Nah, dan di sini ada contoh program bahasa Pascal, source code Pascal. Ini contoh programnya. Terus langsung kita ubah aja nih tokens satu persatu, jadi dia tuh kalau mau diubah gitu. Nah, dari program termasuk ke dalam apa, kayak dia kan kayak ada di depan gitu kan kata kunci program dari secara keseluruhan. Nah, berarti dia termasuk ke keyword. Kayak ini sih tergantung ini ya, pemahaman kita aja, baik cara pandangan kita terhadap program itu sendiri gitu. Jadi kita harus memahami sepertinya si program ini fungsinya sebagai apa sih, kayak integer ini tipe data, dia termasuknya kira-kira ke dalam bagian apa ya, termasuknya ke dalam bagian yang mana ya diantara ini gitu. Dan satu persatu kita ubah gitu jadi program, jadi keyword, tes itu identifier, var itu termasuknya keyword. Nah, A di sini termasuk ke dalam variabel. Nah, kalau variabel berarti kita tulisnya identifier di sini. Nah, di sini juga jangan dilewatin ya, ada titik 2 di sini. Titik 2 di sini berarti tanda pemisah. Biasanya kalau tanda pemisah itu kan masuk ke dalam punctuation, berarti kita nulisnya di sini punctuation. Nah, plus di sini juga angka 1. Nah, tadi seperti aku bilang, angka 1 angka ya, dia masuk ke dalam variabel, berarti dia masuknya ke identifier gitu. Nah, terus ada
contoh lagi. Nah, ini kayaknya lebih simpel gitu kalau kalian bikin tabel di sini satu persatu gitu. Ini kayak ada identifier, keyword, operator, literal, punctuation. Nah, ini menurut aku lebih fleksibel gitu ya, lebih praktis aja gitu. Kayak udah langsung ketemu nih mana aja nih gitu. Nah, kita bandingin sini, lihat. Nah, biasanya package itu kan awalan dari kata kunci dari keseluruhan si program ini kan, maksudnya pokoknya bagian yang paling penting banget nih. Kalau bagian paling penting dia masuk ke dalam fungsi atau function gitu. Nah, dia kalau penting banget di sini keyword, masuknya ke keyword gitu. Udah kayak gitu aja sih, simple. Punctuation. Nah, di sini jangan lupa ada kurung rawa. Nah, ada kutip kayak gitu. Nah, di sini juga ada contoh lagi. Di sini. Nah, oke, gitu aja penjelasan dari video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami dari video yang aku buat kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lain atau seputar video atau saran lainnya, bisa langsung aja ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.